Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Satu hal yang paling penting adalah ketika kamu tuh mendadak jadi sadar gitu loh, bahwa ada nih yang salah dalam hidup kita, dalam hidup kamu ya sebagai sahabat saya. Yang sayangnya selama ini gak ada yang ngasih tahu bahwa itu loh letak kesalahan kamu selama ini. Halo, apa kabar? Ada saya di sini, Aryan Surya, sahabat baik kamu. Yuk kita memperbaiki diri dengan sebuah cara baru lagi, yang mana insya Allah nih, seizin Tuhan kalau kamu mempraktekkan ini, atau bahkan sekedar mendengarkan aja deh sampai habis, ada sebuah hal yang bikin kamu berkata, oh iya ya, kenapa aku baru sadar kalau ini yang jadi masalah hidup aku. Ya, sekarang santai aja, senyum dulu yuk. Nah, senyum seperti itu sambil kamu tetap melakukan apa yang sedang kamu kerjakan. Coba deh, dengarkan apa yang ingin saya sampaikan berikut ini. Langsung mulai? Boleh. Ini dia. Teman-teman, kita masih membicarakan sebuah hal yang ada kaitannya dengan magnet rezeki nih. Ini juga paling keren karena sering kita bahas dulu ya di masa lalu di konten-konten Pagar Kehidupan. Apa coba? Betul, tentang sedekah. Ini menarik nih. Kita bicarakan sedekah di hari ini, tapi bukan hanya membicarakan, namun justru menjelaskan gimana cara praktek nyatanya kalau kita ingin menjadikan sedekah ini secara benar, memberikan efek yang dahsyat buat hidup kita. Teman-teman, saya mau tanya sama kamu. Jujur ya, gak usah takut ngerasa salah ataupun berdosa. Pernah gak seumur hidup kamu males banget sama orang? Saya ulangi pertanyaan saya, jawab dalam hati aja. Seumur hidup kamu, pernah gak sih diri kamu males banget sama orang? Iya, siapapun orang itu. Gak harus orang yang jahat sama kamu ya, bukan. Orang itu baik-baik aja, gak ada salah bahkan sama hidup kita, sama hidup kamu. Tapi jujur, ada perasaan males aja gitu kita sama orang itu. Pernah atau tidak kamu mengalami itu? Jawab dalam hati. Nah, kalau saya nih, saya boleh cerita dulu boleh ya? Saya pernah. Maaf ya, kayaknya kamu juga pernah deh, iya gak sih? Ya kan, senyum-senyum sendiri. Itu berarti kita sama. Kita pernah secara tidak sengaja kok bisa males sama orang, padahal orang ini baik-baik aja loh mas. Dia bukan orang jahat, bahkan mungkin terlalu baik buat hidup kita. Tapi kok malah kita males ya? Ini dia nih. Ini dasar dari konten daging di hari ini. Coba kamu simak baik-baik. Teman-teman, kenapa saya menanyakan hal ini sama kamu di bagian depan coba? Ya, ini ada kaitannya dengan sedekah yang akan kita bahas di hari ini. Loh mas, kaitannya di mana? Nah ini menarik nih. Sekarang saya ingin kamu berpikir. Kita pikirin baik-baik pakai logika ya. Ketika kita bersedekah teman-teman, kita berbagi, tujuannya apa sih? Coba deh, saya pengen kamu jawab lagi secara jujur. Dalam hati aja, kalau kamu malas nulis di komentar karena malu gitu ya. Tujuan kita berbagi menurut kamu dalam sedekah itu apa? Wah banyak nih jawaban dalam hati dari A sampai Z. Oke, semua jawaban kamu itu benar. Tapi benar gak? Ada satu hal yang kamu kurang. Tujuan kita berbagi itu cuma satu sebenarnya. Menjadi orang yang enak buat dilihat. Loh mas, bentar mas. Wah ini gak boleh mas, ini namanya ria. Ria itu adalah ketika kita berbagi tujuannya supaya dipuji karena kita berbuat baik. Gak boleh. Sebentar, jangan dipotong dulu, belum selesai saya. Kita tujuan bersedekah itu kan macam-macam. Mengharapkan ridho dari yang maha kuasa, betul. Menolong orang lain, makhluk lain, betul. Meringankan beban orang lain, betul. Untuk menarik rezeki, betul semua. Tapi ada satu yang kurang. Tujuan utama bersedekah adalah kamu ingin enak dilihat. Enak dilihatnya bukan sama manusia, tapi sama sang pemberi rezeki. Itu yang bener, itu maksud saya. Paham gak nih? Oh iya kan, mulai ngangguk-ngangguk sadar. Oke, kita dalemin lagi nih, nanti saya ajarin prakteknya ya. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu dari orang deh, dari orang siapapun itu, bener nggak
kita harus dipandang baik dulu sama orang itu. Ingat-ingat waktu kita kecil, ingat-ingat waktu kamu kecil. Ketika lagi pengen dibeliin sesuatu sama ibu atau sama bapak. Nah, ingat ya. Pasti hal pertama yang kita lakukan supaya dibeliin sesuatu tuh sama mereka adalah jadi anak baik dulu di mata mereka. Baru dikasih, bener gak? Jujur aja deh. Iya kan? Bahkan sampai sekarang nih, wahai para suami, ayo para suami istri nih, ya udah pada menikah. Kalau kita ada maunya supaya diizinin sama pasangan kita, triknya gimana? Pasti baik-baik dulu, bener nggak Pak, Bu? Ayo, ya kan? Supaya diizinin, dapat izin baru beli barang yang kita mau. Atau baru pergi sama teman-teman kita ke tempat yang kita suka, betul nggak? Iya kan? Nah sekarang, kenapa kita nggak pakai pola pikir yang sama kepada Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi Rezeki? Kita harus nggak ada toleransi lagi, harus membuat apa yang kita lakukan itu baik di mata Sang Pemberi Rezeki, itu dulu. Nah pertanyaannya, gimana caranya Mas? Emangnya selama ini apa yang saya lakukan itu salah? Bukannya berbagi itu adalah sebuah hal yang sederhana ya Mas ya? Emang ada trik khusus lagi Mas? Ada. Nah ini yang ingin saya bagikan kepada kamu. Bahkan saya ingin kalau bisa nih ya, di hari ini coba kamu praktekin deh, supaya kerasa efek nyata dari apa yang ingin saya ajarkan. Oke? Siap ya? Oke, sekarang kamu dengerin. Ini penting, boleh kamu lakukan langsung sekarang juga. Gini loh, aturan nomor 1. Ada sebuah persamaan di semesta raya ini, apapun keyakinan kamu ya, apapun jenis kelamin kamu, siapapun diri kamu, ada satu hukum semesta yang tidak bisa kita tolak. Apa itu Mas? 1 sama dengan 1. Udah inget aja dulu dah, 1 sama dengan 1. Maksudnya apa? Kamu pengen seneng gak? Pengen Mas. Kalau pengen seneng, tujuan kamu berbagi untuk menyenangkan orang dulu. Udah gitu dah. Gak percaya? Coba ingat kisah-kisah hidup kamu dulu. Ayo ingat kisah hidup kamu. Pernah gak diri kamu berbagi sesuatu kepada orang di jalan, kepada siapapun, terus kamu happy? Pernah tidak? Saya mau tanya dong, kenapa pada waktu itu kamu happy? Pasti di saat itu kamu berbaginya tujuannya apa? Pengen bikin orang itu happy. Iya kan? Begitu tujuan kamu pengen bikin orang itu happy, malah kamu yang happy. Iya kan? Malah yang lucu nih, kamu pernah gak pergi ke tukang pijet? Nah, tukang pijet tuh dia yang mijet kita, benar? Tapi dia yang sendawa. Ya, aneh tuh. Ingat-ingat deh. Ayo, coba bapak ibu yang udah nikah, kalau lagi mijetin suami, mijetin istri, kita yang mijetin, kok kita yang sendawa? Lucu toh? Coba kalau nggak percaya, ingat-ingat deh. Ketika kita lagi pergi nih ke jasa pemijatan gitu, kita dipijet enak. Lah kok yang sendawa yang mijet? Aneh ya, kok bisa begitu ya Mas? Sederhana. Itulah yang saya maksud 1 sama dengan 1. Apa yang kita berikan kepada orang, kita dulu loh yang bakal merasakan efeknya secara langsung. Nah, sekarang kamu sudah tahu landasan ilmunya dan kamu pun dari tadi mungkin udah ketawa-ketawa sendiri ya, terutama mikirin yang sendawa pas lagi mijet tuh bener banget Mas. Ya, kita yang mijet tapi kita yang sendawa. Aneh, harusnya yang dipijet dong yang sendawa karena anginnya keluar, kok malah kita. Nah, sekarang kita pakai filosofi ini untuk praktek ya. Tujuan kamu apa dalam hidup? Ya, saya ingin kamu jawab dalam hati aja. Tujuan kamu dalam hidup apa sih? Kaya, cuman jadi orang kaya. Berkelimpahan, cuman itu, yakin? Wah pantesan, maaf nih, itu yang bikin rezeki kamu seret. Loh kenapa Mas? Kalau cuman pengen jadi orang kaya, itu berarti kamu jadi tukang kertas. Loh kenapa? Kok enak aja Mas? Lah sekarang saya mau tanya, uang itu wujudnya apa? Kertas. Iya kan? Kamu jadi orang kaya, kamu cuma ngumpulin kertas doang. Sementara kamu nih, sebagai sahabat pagar kehidupan, sadar gak? Diri kamu lebih berharga dari sebagai orang yang cuma ngumpulin kertas doang. Cari dong tujuan yang lebih besar dari itu, supaya Tuhan seneng. Itu loh maksudnya. Selama ini kita pengen jadi orang kaya, gak salah kok. Tapi jadi orang kaya doang, itu kurang bikin Tuhan seneng. Yang Maha Kuasa tuh seneng banget kalau dengan kertas yang kita punya yang bernama uang itu, kita bisa membuat diri kita jadi semakin bermanfaat bagi sesama.
Yuk kita praktekin. Sekarang tujuan kamu jadi apa nih? Oh, saya pengen kaya karena saya pengen membahagiakan orang banyak. Nah, itu bener tuh. Oh, saya pengen kaya karena saya pengen naik hajiin orang tua saya ke tanah suci. Wah, bagus tuh. Oh, saya pengen jadi orang kaya karena saya pengen nyekolahin adik-adik saya sampai ke jenjang pendidikan tertinggi. Bagus itu. Tujuannya dulu dibuat lebih spesifik. Saya ulangi, coba kamu tulis di kertas deh. Sebutkan tujuan kenapa kamu harus kaya secara jelas dan spesifik. Jangan cuma pengen nolong orang. Ya, nolong orangnya gimana? Jelasin. Oh, saya pengen nolong orang, anak-anak yatim supaya mereka bisa makan. Nah, oh saya pengen nolongin orang yang dilanda kekeringan dengan saya bantu tuh mas sedekah tuh di aplikasi Kita Bisa kan ada tuh patungan bikin sumur supaya orang yang kekeringan bisa dapat air bersih. Nah, bagus. Sebutkan satu tujuan besarmu apa, tulis di kertas. Kenapa kamu harus jadi orang kaya? Dari situ, dengerin baik-baik, setiap kali kamu ingin melakukan sedekah, kamu lakukan sedekah, setelah itu kamu baca yang kamu tulis tadi sebagai tujuan hidup kamu ya, sebagai tujuan kamu kenapa harus kaya, sambil kamu doakan seperti ini. Saya contohin. Misalnya, saya tujuan jadi orang kaya pengen membahagiakan orang tua supaya bisa naik haji, misalnya, gitu ya. Saya berkata begini, saya bersyukur karena saya sudah berbagi di hari ini. Ya Tuhan, tolong jadikan saya orang kaya raya, agar saya bisa membahagiakan orang tua saya dan memberangkatkannya ke tanah suci. Wah, mantep itu. Kamu baru denger aja rasanya udah, iya bener juga nih. Ya, saya contohin lagi, tenang. Saya contohin banyak biar kamu gak bingung, oke? Kamu tulis tuh tujuan hidup kamu apa misalnya. Oh, saya pengen, misalnya tadi ya, pengen menolong banyak hewan. Kamu pencinta hewan. Dengan saya banyak duit, saya bisa membuat sebuah penangkaran hewan, baik kucing atau anjing yang terlantar, mas. Oke, kamu sedekah dulu. Setelah sudah sedekah, kamu berdoa sambil baca tulisan kamu. Kamu berkata begini, saya bersyukur karena saya bisa bersedekah. Ya Tuhan, saya mohon jadikan saya orang yang kaya raya, agar saya bisa menolong banyak hewan yang terlantar di muka bumi ini. Amin. Kenapa? Kenapa saya suruh kamu melakukan ini? Penasaran nggak? Kalau kamu praktekin, bukan hanya dengerin ya, praktekin, kamu pasti tahu kenapa. Betul, perasaan bahagia. Ingat perkataan saya bilang apa di depan tadi? Di semesta raya ini ada hukum alam yang berlaku buat semua orang, apapun keyakinannya, apapun jenis kelaminnya, siapapun kamu, satu sama dengan satu. Kalau kamu pengen bahagia, bahagiain dulu orang lain. Kalau kamu pengen mendapatkan orang yang memberikan banyak manfaat kepada diri kamu sendiri harus memberikan manfaat bagi sesama. Itu 1 banding 1, udah gak bisa ditolak lagi. Nah, dengan kamu melakukan ini, sadar gak kamu bahagia? Dengan kamu berdoa seperti tadi, setelah sedekah sambil baca tujuan hidup kamu tuh happy. Dan happy itu yang bikin Tuhan itu seneng. Dengan happy-nya kamu, tujuan kamu tuh bagus, jangan sampai kamu heran seheran-herannya nanti di masa depan, kok tiba-tiba bener mas, rezeki saya membaik. Kenapa? Karena ini loh yang dinanti-nanti sama Yang Maha Kuasa. Kamu tuh harus tahu bahwa kepantasan diri kita adalah segalanya. Ulangi bersama saya, kepantasan diriku adalah segalanya. Ketika kamu pantas jadi orang kaya, seizin Tuhan kamu pasti kaya. Kalau kita belum kaya, pasti kita belum pantas di mata Tuhan untuk jadi orang kaya. Itu aja. Simple. Berarti supaya kita jadi orang kaya gimana? Pantaskan dirimu di hadapan Yang Maha Kuasa bahwa saya pantas jadi orang kaya. Ini yang saya ajarkan di video ini. Inilah cara memantaskan diri di hadapan Yang Maha Kuasa, Sang Pemberi Rizki. Ini loh bukti kepantasan saya untuk jadi orang kaya. Masuk akal nggak? Tuh kan, ngangguk-ngangguk kepala, senyum-senyum sendiri, berarti kamu sudah paham bahwa ini masuk akal, lagi-lagi ini benar. Nah sekarang tugas kamu cuma 2 teman-teman, cuma 2. Yang pertama, kalau kamu sayang dengan pagar kehidupan, kamu sayang dengan saya, ingin menghargai saya, boleh saya minta tolong kepada kamu, klik jempol ke atasnya sekarang. Sudah?
Terima kasih, berkah buat kamu. Itu bukti bahwa kamu peduli dengan saya dan Pagar Kehidupan. Terima kasih ya, berkah selalu. Yang kedua, tugas kamu praktekkan ini hari ini. Saya ulangi, tugas yang kedua, praktekkan materi ini hari ini juga. Nggak ada toleransi, praktekin. Ini mudah. Ya, kalau ada sebuah hal yang kamu kurang jelas, tonton lagi video ini berulang kali. Karena ini sangat sederhana, mudah tapi masuk akal. Ingat pesan saya, diri kamu berhak jadi orang berkelimpahan. Asal kamu tahu bahwa Yang Maha Kuasa akan memberikan segala sesuatu seperti kepantasan umatnya. Kalau kita pantas menjadi orang kaya, pasti seizin Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, tidak ada yang bisa nolak, kamu pasti kaya. Ini cara memancing rezeki yang paling masuk akal. Sadar nggak sih? Bener ya? Ya udah, praktekkan ini semua. Dan kalau kamu butuh curhat, lihat di deskripsi. Ada caranya di deskripsi video ini. Bagaimana cara curhat dengan saya? Barangkali itu bisa membantu kamu lebih dalam lagi ya. Oke. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.